Selamat datang di YouTube channel Cerita Didi. Jangan lupa untuk kalian semua untuk menggunakan headset supaya dapat mendengarkan dengan lebih jelas dan pencet tombol subscribe supaya channel ini terus Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan sebuah cerita yang datang dari kota Surabaya. Oke, tanpa basa-basi akan saya langsung menceritakannya. Hai, namaku adalah Farel. Aku tinggal di kota Surabaya dan pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor dari ayahku yang terjadi ketika ayahku masih remaja. Waktu malam itu ayahku dan temannya si Idin ingin pergi ke rumah si Sarman, ke rumah teman lama waktu masa SMA-nya dulu. Tetapi rumah si Sarman ini lumayan jauh, tepatnya di desa sebelah. Waktu itu ayah saya dan si Idin ini berangkat pukul 7 malam dengan menggunakan sepedanya ya. Untuk menuju desa sebelah ini ayahku harus melewati kuburan dan sawah yang lumayan luas. Jadi jarak tempuh untuk menuju ke rumah si Idin ini sekitar setengah jam. Waktu berangkat melewati kuburan dan sawah itu, ayahku hanya merinding dan merasakan perasaan yang tidak enak. Tapi berangkatnya tidak ada masalah apapun. Ayahku hanya merasakan merinding seperti biasa saja, seperti biasa pada umumnya orang yang melewati kuburan. Sesampainya di rumah si Sarman, ayahku dan si Idin ini langsung bertegur sapa, bersenda gurau dan mengobrol hingga larut malam. Hingga ayahku pun lupa waktu. Waktu itu pukul 11 malam. Ayahku berpamitan kepada si Sarman untuk pulang. Dan aslinya si Sarman pun menawarkan menginap, tapi ayahku tidak mau karena keesokan harinya masih ada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Jadi dengan berat hati Sarman mengiyakannya. Sudahlah, walaupun lama tidak bertemu, dan malam ini sudah bertemu lagi. Ya, mungkin rasa kangennya sudah terobati walaupun cuma sedikit. Singkat cerita, ayahku pun pulang bersama si Idin menggunakan sepedanya yang tercinta waktu itu. Ketika sampai di pematang sawah, dekat sawah perbatasan itu, ayahku langsung merasakan perasaan yang tidak enak. Entah kenapa, tapi ayahku pun memiliki perasaan yang tidak enak dan hawanya pun mulai berubah menjadi seperti panas. Padahal waktu itu malam hari itu seharusnya cuaca di desa itu sangatlah sejuk dan bisa saja malam hari itu seperti dingin seperti itu kata ayahku. Tapi malam ini sepertinya berbeda, malah panas dan tidak karuan perasaan ayahku. Tapi ayahku hanya diam saja. Dan si Idin teman ayahku ini yang dibonceng waktu itu melihat ke kanan ke kiri menikmati pemandangan sawah yang pada malam hari itu. Padahal gelap, tapi si Idin tetap saja menikmati pemandangan. Katanya jarang-jarang aku melihat pemandangan sawah gelap pada malam hari. Tapi ketika Idin masih melihat sawah di kanan jalan, muncul bola api. Ya, itu adalah bola api, tepatnya 2 bola api yang sedang terbang menuju ke arah kita. Dan ketika bola api itu menuju ke arah kita, si Idin pun langsung memberitahu ayahku, Mat, cepat kita pergi. Ayahku bertanya, emang kenapa, Din? Emang kenapa? Itu lihat di sebelah kananmu. Ketika ayahku melihat bola api, ayahku langsung bergegas memacu sepedanya itu untuk melaju lebih kencang lagi karena bola api itu menuju ke arah mereka. Tapi sebelum bola api itu sampai dan mendekati mereka, tiba-tiba bola api pun menghilang
lenyap seperti asap yang ditelan oleh kegelapan. Ketika ayahku dan si Idin ini mendekati kuburan desa, ayahku sayup-sayup seperti mendengar suara perempuan menangis. Tapi seperti jauh sekali ayahku itu mendengar. Lalu ayahku bertanya kepada si Idin temannya, "Din, kamu dengar suara itu enggak?" kata ayahku. "Iya Mat, udah jangan diomongin, kita langsung aja terus cepat sampai ke rumah, udah gak enak ini perasaanku." Lalu ayahku pun langsung memicu sepedanya waktu itu, dan di tengah jalan ada sesosok wanita yang sedang terduduk dan menangis. Ternyata asal suara tangisan itu dari situ. Dan ayahku pun berhenti. Tiba-tiba, "Aduh, kenapa sih kamu Mat? Berhenti tiba-tiba?" tanya si Idin temannya ayahku. "Itu dilihat di depan, ada seorang wanita yang duduk dan sambil menangis," kata ayahku. Lalu si Idin ini hanya mengatakan, "Aduh gawat ini, gimana caranya?" "Udah gak apa-apa, itu pasti bukan manusia," kata si ayahku. Lalu ayahku pun menaiki sepeda dan langsung saja melewati wanita itu. Tanpa takut, ayahku langsung mengayuh sepedanya dengan sekencang-kencangnya melewati wanita itu. Lalu wanita itu tertawa terbahak-bahak setelah ayahku melewatinya. Tertawa terbahak-bahak khas wanita itu, yaitu kuntilanak. Kuntilanak yang perawakannya seperti memakai baju putih, kumel, dan robek-robek. Rambutnya waktu itu tidak terlalu jelas dan mukanya juga tidak terlalu terlihatan karena sosok itu duduk membelakangi ayahku. Lalu di perjalanan, ayahku pun ketika sudah mendekati desa salah satu rumah warga pun, ayahku kembali mendengar suara itu. Entah apa yang diinginkan makhluk itu sehingga mengikuti ayah dan temannya itu. Ayahku dan temannya diikuti hingga di depan rumah ayahku. Suara itu pun langsung menghilang ketika ayahku berhenti dan turun dari sepeda bersama si Idin temannya dan langsung masuk ke rumah dan menceritakan kepada orang tua ayahku waktu itu. Dan ternyata ayahku lupa kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon yang seharusnya adalah pantangan untuk pergi kemanapun, apalagi pergi keluar desa. Itu adalah pantangan bagi warga desa sana waktu itu. Itulah sebabnya mengapa ayahku dikejar makhluk itu sampai di depan rumah. Lalu orang tua ayahku pun, yang tepatnya kakekku yang laki-laki itu keluar, dan ternyata di luar sudah tidak ada apa-apa, sunyi, sepi. Kuntilanak itu pun seperti hilang. Dan sekian, terima kasih karena sudah membacakan ceritaku. Oke teman-teman, ya cerita ini cukup mengerikan ya, pulang dari rumah temen, melewati sawah, kuburan, terus diikuti kuntilanak gitu kan, nggak lucu ya. Ya kalau diikuti cabai-cabean gitu enak gitu, seperti cuci mata gitu, mata melek, melotot. Wow, sepertinya ada yang bisa dicobekin. Oke. Untuk teman-teman sekalian pendengar cerita Didi ini, jika kalian ingin mengirimkan sebuah cerita, kalian bisa saja cek di deskripsi. Di situ ada link Instagram dan ada juga alamat email saya. Kalian bisa DM saya di Instagram atau kirim ke email. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan suara saya yang sumbang tapi cukup mengagumkan ini. Wajahku ganteng insyaallah, amin. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.